Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Pak Dr. Antus Syarifuddin Kasim MT, dan yang terhormat Ibu dosen mitra yaitu Ibu Ninik Rahayu Ashadi SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas PTIKF dengan NIM 2102095019090. Di video kali ini saya akan memaparkan dan menampilkan di layar monitor materi tentang program perulangan while dan do while pada bahasa C++. Baiklah, mari kita simak video yang akan saya paparkan. Perulangan dalam C++. Perulangan dalam C++ dikenal dengan istilah loop. Perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Dengan kata lain, pengeksekusian statement secara berulang akan terhenti saat syarat tersebut tidak terpenuhi lagi. Perulangan mempunyai beberapa bagian yang harus dipenuhi, yaitu inisialisasi, proses, iterasi, dan terminasi. Berikut adalah potongan flowchart-nya, di mana I sama dengan O adalah inisialisasi, I lebih kecil dari 5 adalah kondisi, dan contoh perulangan adalah perintah yang dieksekusi berulang kali, dan I++ adalah increment. Berikut hasil outputnya. Struktur perulangan terbagi menjadi 3, yaitu struktur for, struktur while, dan struktur do while. Yang pertama yaitu struktur for. Struktur for digunakan untuk mengulang statement berulang kali sejumlah yang ditentukan. Adapun format perulangan for seperti berikut. For, start, condition, increment, statement. Di mana start adalah kondisi pada saat awal perulangan, condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dijalankan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka C++ akan terus melakukan perulangan. Increment yaitu bagian yang digunakan untuk memproses variabel agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan, dan yang terakhir adalah statement, yaitu bagian kode program yang akan diproses secara terus-menerus selama proses perulangan berlangsung. Yang kedua yaitu struktur while. Struktur while yaitu perulangan yang digunakan jika jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Adapun format perulangan while yaitu seperti berikut, di mana condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Kondisi ini mirip seperti dalam perulangan for. Condition ini akan diperiksa pada tiap perulangan, dan hanya jika hasilnya false, maka proses perulangan berhenti. Artinya kita tidak tahu berapa banyaknya perulangan. Karena selama condition bernilai true, maka perulangan akan terus dilakukan. Dan yang kedua yaitu statement, kode program yang akan diulang. Berikut adalah contoh perulangan while. Di mana ini adalah input dan ini adalah hasil outputnya. Yang ketiga yaitu perulangan do while. Pada dasarnya struktur perulangan ini sama saja dengan struktur while. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara pada perulangan do while, seleksi berada di bawah batas perulangan. Jadi, jangan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi satu kali perulangan. Berikut adalah format perulangan do while. Perbedaannya terletak pada lokasi pengecekan kondisi perulangan. Dalam struktur while, pengecekan untuk kondisi perulangan dilakukan di awal, sehingga jika kondisi tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan pernah dijalankan. Namun, pada perulangan while, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir perulangan, sehingga walaupun kondisi adalah false, perulangan akan tetap berjalan minimal satu kali. Statement adalah kode program yang akan diulang, dan condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung.
berlangsung. Berikut adalah contoh perulangan the while. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan program while. Include fill stream ini merupakan singkatan dari input output system header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Fill stream ini biasanya identik dengan perintah cout dan endline. Terus, using namespace std ini mempunyai fungsi memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi kelas atau file yang terdapat pada memori using namespace std. Nah, ujung namespace std ini sebagai pengenal yang unik dari syn dan cout. Lanjut, in main. Nah, in main ini sebenarnya hanya awalan dari sebuah program yang akan dieksekusi oleh kita nanti. Oke, kita langsung eksekusi aja, dimulai dari kurung kurawal. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel angka yang akan kita gunakan menggunakan tipe data integer. I, A, B. Lalu kita akan menentukan print cout. Cout yang akan kita tampilkan adalah A. Lalu pada bagian A ini, nanti kita akan menampilkan beberapa angka yang diawali oleh angka 100. Nah, jadi kita A lalu masuklah kita ke pengulangannya menggunakan while. While sendiri ini merupakan sebuah pengulangan yang melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika telah terpenuhi, akan lanjut melakukan pengulangan. Jika tidak memenuhi syarat, program akan berhenti. Pada bagian A ini, kita akan memberikan syarat A lebih besar sama dengan 55. Jadi fungsi bilangan kita menggunakan perintah cout menampilkan fungsi. Kenapa kita menampilkan spasi di sini? Supaya nanti angka-angka yang kita tampilkan memiliki jarak. Sedangkan maksud A di sini kita seperti mengambil perulangan yang kita tetapkan. Jadi pada bagian A diawali dengan angka 100 dan dengan batas 55. Langsung masuk ke proses perulangan. A sama dengan A kurang dari 5. Nah, ini adalah proses perulangan.
Jadi nanti angka yang muncul pada bagian A, angkanya akan mempunyai jarak sebesar 5, seperti 100, 95, 90, dan seterusnya sampai batas yang ditentukan yaitu 55. Lanjut, saya akan membuat perintah inline. Code Cout inline. Inline ini mempunyai fungsi layaknya enter pada sebuah komputer. Lalu lanjut seperti pada bagian A. Akan diawali angka 1. Lalu perulangan menggunakan while dengan syarat B kurang dari sama dengan 17. Kurang sama dengan 17. Lalu akan kita eksekusi cout spasi pengulangan B. Nah, sedangkan di bagian B, angka yang muncul memiliki kelipatan 2 seperti 1, 3, 5, dan seterusnya sampai batas yang ditentukan yaitu 17. Selesai, kita compile. Lalu kita compile and run. Selesai, kita compile and run. Hasilnya akan seperti berikut, yaitu A 195, 90, 85 sampai dengan 55 dan B 1 sampai dengan 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemrograman pengulangan do while. Seperti yang kita ketahui bahwa perulangan do while ini merupakan kebalikan dari struktur perulangan while. Sehingga di dalam struktur perulangan do while ini minimal akan melakukan satu kali proses walaupun kondisi yang telah terdefinisikan sebelumnya tidak terpenuhi. Langsung saja seperti biasa kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini saya mendeklarasikan variabel i yang terletak pada integer dan memiliki value sebesar 0. Kemudian saya akan mendeklarasikan perulangan do while.
Di sini saya membuat program untuk menampilkan kata pemrograman dasar. Statement pemrograman dasar ini dijalankan terlebih dahulu baru dicek di bagian determinisasi. Apabila benar, maka perulangan ini akan berlanjut sehingga sampai kondisinya terpenuhi. Langsung saja kita compile. Lalu kita compile and run. Ini adalah hasil dari codingan tadi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.